Pertempuran yang menentukan nasib negara Yankang akhirnya tidak dapat dihindari. Di satu sisi berdiri Kaisar Yanfeng bersama para ahli terbaik dari istana kekaisaran dan kultus iblis surgawi. Di sisi lainnya, sekte Buddha serta sekte Dao mengerahkan hampir seluruh kekuatan mereka. Dua tanah suci itu telah memutuskan untuk mengakhiri kekuasaan sang kaisar dalam satu pertempuran besar. Suasana dipenuhi niat membunuh yang begitu pekat hingga udara terasa membeku. Ratusan ahli memenuhi langit, bersiap melancarkan serangan pertama. Namun tepat ketika perang hendak dimulai, beberapa gerobak sapi melintas satu demi satu di tengah medan perang. Para ahli yang mampu menghancurkan gunung hanya dengan satu serangan, terpaksa menahan kekuatan mereka agar rakyat biasa tidak menjadi korban. Pemandangan itu terasa begitu aneh, karena di tengah kekacauan dunia akibat bencana, masih ada gerobak sapi yang melewati tempat paling berbahaya di seluruh negeri. Kejutan sebenarnya baru terjadi saat gerobak terakhir berhenti. Dari dalamnya muncul para petinggi kultus iblis surgawi yang selama ini bersembunyi. Guardian kiri Kong Lingxian, guardian kanan Xue Bie, 12 tetua pelindung, serta 2 raja surgawi turun dari gerobak dan langsung bergabung ke medan perang. Kedatangan mereka bukanlah sebuah kebetulan, melainkan untuk menjalankan perintah pemimpin kultus yang menginginkan Kaisar Yanfeng tetap hidup hingga kembali ke ibu kota. Dengan bergabungnya para ahli kultus iblis surgawi, keseimbangan kekuatan langsung berubah. Dalam sekejap, langit dipenuhi cahaya berbagai teknik, ledakan Qi mengguncang bumi, dan hutan di sekitar medan perang hancur akibat gelombang energi yang terus menyebar. Pertempuran kali ini jauh lebih dahsyat dibanding pemberontakan sebelumnya. Karena hampir semua ahli alam jembatan surgawi dari 4 kekuatan terbesar berkumpul di tempat yang sama. Salah satu pertarungan paling brutal terjadi ketika Jenderal Quan Dingwu menghadapi seorang ahli dari sekte Buddha. Sang jenderal yang telah menghabiskan hidupnya di medan perang bertarung dengan cara yang sama sekali berbeda dari para kultivator biasa. Ia tidak mencari pertarungan yang indah, melainkan kemenangan secepat mungkin. Bahkan ketika serangan lawannya menghantam tubuhnya, ia tetap maju tanpa mundur sedikit pun. Sebagai balasannya, 6 senjata yang dikendalikan melalui Kui Vital menghujani lawannya dari berbagai arah dan mengakhiri duel hanya dalam beberapa gerakan. Namun kemenangan itu harus dibayar mahal. Tubuh Quan Dingwu mengalami luka yang sangat serius, sementara ahli lain dari sekte Buddha segera datang menyerangnya tanpa memberi kesempatan untuk bernapas. Pertempuran sengit kembali terjadi, memperlihatkan bahwa setiap kemenangan di medan perang selalu dibayar dengan darah. Di tempat lain, Biksu Yuan Kong yang telah memilih berpihak kepada istana bertarung melawan para ahli sekte Buddha. Sementara itu, para Taois tua dari sekte Dao membentuk formasi pedang legendaris 14 Writings of Dao Sword. Ribuan cahaya pedang memenuhi langit dan menebas ke segala arah. Serangan itu langsung disambut oleh guardian kanan Xue Bie bersama 12 tetua pelindung dan 2 raja surgawi yang membentuk formasi besar milik kultus iblis surgawi. 2 formasi legendaris itu saling bertabrakan, menghasilkan gelombang energi yang membuat langit dan bumi seolah retak. Di seluruh medan perang, para ahli bertarung melawan lawan yang sepadan. Setiap benturan menghasilkan ledakan yang mampu meratakan hutan dan membelah tanah. Tidak ada seorang pun yang berani lengah, karena satu kesalahan kecil saja cukup untuk mengakhiri hidup seorang ahli alam jembatan surgawi. Saat semua orang sibuk bertarung, perhatian perlahan tertuju pada pusat medan perang. Kaisar Yanfeng akhirnya berdiri berhadapan langsung dengan 2 tokoh terkuat dari pihak lawan, yaitu Rulai dari sekte Buddha dan Dao Master dari sekte Dao. 2 sosok yang menjadi pilar utama 2 tanah suci itu kini bersatu untuk menjatuhkan sang kaisar. Shinaga, milik Kaisar Yanfeng, meledak ke langit hingga membentuk bayangan naga raksasa yang mengawasi seluruh medan perang. Aura kekaisaran yang mendominasi membuat para ahli di sekitarnya merasakan tekanan yang luar biasa. Di hadapannya, Dao Master menghunus 14 Writings of Dao Sword, teknik pedang tertinggi yang telah ia kuasai sepanjang hidupnya. Pada saat yang sama, Rulai membangkitkan Mahayana Sutra Rulai, memunculkan cahaya Buddha yang menerangi langit dan menghadirkan kekuatan puluhan alam surgawi. 3 ahli terkuat akhirnya saling berhadapan dalam sebuah duel
yang akan menentukan masa depan negara Yangkang. Pertarungan itu bukan lagi sekadar bentrokan antar individu, melainkan perang antara 3 kekuatan terbesar yang mewakili keyakinan dan jalan kultivasi masing-masing. Siapapun yang keluar sebagai pemenang akan menentukan arah masa depan seluruh negeri. Rulai dan Dao Master dikenal sebagai 2 talenta terbesar dari generasi sebelumnya. Andai jembatan surgawi tidak hancur, keduanya sudah lama meninggalkan dunia fana dan naik ke alam para dewa. Meski demikian, kekuatan mereka tetap berada di puncak dunia, menjadikan mereka 2 sosok yang paling disegani. Di hadapan mereka berdiri Kaisar Yanfeng, penguasa negara Yankang. Berkat 9 urat naga yang menopang ibu kota, kecepatan kultivasinya jauh melampaui siapapun. Bakat luar biasanya, ditambah dukungan energi naga negara, membuatnya menjadi salah satu kultivator terkuat di dunia. Namun, menghadapi Rulai atau Dao Master, seorang diri sudah merupakan pertarungan yang sulit, apalagi ketika keduanya memilih bergabung. Mereka tidak bekerja sama karena merasa lebih lemah, tetapi demi memastikan Kaisar Yanfeng tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk melarikan diri. Petir tiba-tiba memenuhi langit yang semula cerah. 9 naga raksasa yang dibentuk dari Ki Naga melesat keluar, mengaum dan menerjang ke arah kedua lawannya. Setiap naga membawa kekuatan yang mampu mengguncang langit dan bumi. Rulai segera mengangkat mangkuk sedekah emasnya. Cahaya Buddha menyelimuti langit, sementara 20 alam surgawi muncul di balik mangkuk tersebut. Para Buddha dan dewa yang berada di dalamnya turun menghadang 9 naga, menciptakan benturan dahsyat yang membuat seluruh medan perang berguncang. Pada saat yang sama, Dao Master menghunus pedangnya. Cahaya pedang yang memancar tampak seolah mengendalikan hukum langit dan bumi. Teknik 14 Writings of Dao Sword yang belum sempurna itu tetap memancarkan kekuatan luar biasa, seakan mampu menyatukan seluruh hukum alam menjadi satu tebasan. Namun, tepat ketika pertarungan puncak hendak mencapai klimaks, 2 sosok tiba-tiba muncul di tengah medan perang. Mereka adalah kakek Ma dan kakek Buta. Kemunculan 2 ahli tua itu membuat semua orang menghentikan pertarungan mereka. Bahkan para ahli alam jembatan surgawi ikut menoleh, karena tidak seorang pun mengetahui sejak kapan kedua orang tua itu berada di sana. Tujuan mereka ternyata bukan membantu salah satu pihak, melainkan mencari mantan pemimpin kultus iblis surgawi yang menghilang. Mereka percaya wanita tersebut sedang dikejar oleh iblis kuno yang ingin merebut tubuhnya. Jika iblis itu berhasil, bencana yang akan terjadi jauh lebih mengerikan daripada jatuhnya sebuah negara. Setelah memastikan wanita itu tidak berada di medan perang, kakek Ma dan kakek Buta memilih pergi begitu saja, seolah pertarungan yang melibatkan para ahli terkuat dunia sama sekali tidak menarik perhatian mereka. Begitu kedua orang tua itu menghilang, pertempuran kembali meledak. Rulai mengaktifkan seluruh kekuatan 20 alam surgawi di dalam mangkuk sedekah emasnya. Sementara itu, Dao Master melepaskan seluruh kekuatan 14 Writings of Dao Sword. Cahaya pedang memenuhi langit, membentuk hukum Dao yang mampu menghancurkan hampir semua teknik. Menghadapi 2 ahli itu sekaligus, Kaisar Yanfeng tidak menunjukkan sedikit pun rasa gentar. Teknik 9 naga raja mencapai tingkat yang nyaris sempurna di tangannya. Setiap pukulan mengandung kekuatan untuk membelah gunung, mengeringkan lautan, dan mengguncang langit. Yang paling menakjubkan, Kaisar Yanfeng menguasai hampir seluruh seni surgawi terbaik di dunia. Teknik pedang sekte Dao, kemampuan sekte Buddha, hingga berbagai seni surgawi lainnya dapat ia gunakan dengan sempurna. Bahkan teknik yang seharusnya hanya bisa dipelajari oleh wanita pun mampu ia kuasai dan keluarkan dengan kekuatan yang lebih dahsyat. Melihat kemampuan itu, bahkan Dao Master mengakui bahwa dunia terlalu meremehkan bakat Kaisar Yanfeng. Menurutnya, sang kaisar telah mencapai tingkat seorang Grandmaster yang mampu mendirikan tanah sucinya sendiri. Meski demikian, menghadapi 2 ahli tertinggi sekaligus tetap menjadi beban yang terlalu berat. Cahaya pedang Dao Master terus menembus pertahanannya, sementara 20 alam surgawi milik Rulai menekan tubuhnya tanpa henti. Luka demi luka mulai memenuhi tubuh Kaisar Yanfeng. Di saat yang sama, Qin Mu yang sedang bergegas menuju medan perang merasakan gelombang energi mengerikan dari kejauhan. Ia terus mendesak naga kilin tunggangannya agar berlari lebih cepat.
Demi tiba tepat waktu, Qin Mu bahkan menjanjikan hadiah besar jika naga kilin mampu meningkatkan kecepatannya. Dalam perjalanan, Qin Mu bertemu kembali dengan kakek Ma dan kakek buta. Setelah mengetahui bahwa nenek telah ditemukan, ia langsung memohon agar kedua orang tua itu menyelamatkan Kaisar Yanfeng. Menurut mereka, peluang sang kaisar untuk bertahan hidup hampir tidak ada. Menghadapi Rulai dan Dao Master yang bertarung bersama merupakan situasi yang bahkan sulit dihadapi oleh pengajar nasional negara Yangkang. Meski begitu, kedua orang tua itu akhirnya memutuskan kembali ke medan perang. Saat itu, Kaisar Yanfeng telah berada di ujung kemampuannya. Tubuhnya dipenuhi luka, harta surgawinya satu demi satu hancur, dan ki serta darahnya terus terkuras. Namun ia tetap berdiri, menahan serangan dua sosok yang kekuatannya bagaikan dewa. Tepat ketika Rulai dan Dao Master hendak melancarkan serangan terakhir, sebuah tongkat bambu tiba-tiba menghantam dari samping. Serangan itu begitu cepat hingga memaksa keduanya menghentikan gerakan mereka untuk bertahan. Kesempatan sesaat itu dimanfaatkan kakek buta untuk menyelamatkan Kaisar Yanfeng dari kepungan. Dalam sekejap, sang kaisar menghilang dari medan perang. Rulai dan Dao Master tidak memilih mengejar. Mereka dapat merasakan bahwa meskipun berhasil diselamatkan, Kaisar Yanfeng telah menderita luka yang sangat parah. Qi dan darahnya hampir habis, sementara seluruh harta surgawinya telah hancur. Menurut keduanya, meskipun masih hidup, kekuatan Kaisar Yanfeng tidak akan pernah kembali seperti sebelumnya. Tak lama kemudian, tubuh Kaisar Yanfeng yang tak sadarkan diri dilemparkan ke arah Qin Mu.